Rahasiaku terkunci dalam buku kecil milik orang yang kucinta. Halo, namaku Laras dan usiaku 21 tahun. Aku lahir dan besar di Salatiga, kota kecil yang ganggangnya sempit dan selalu beraroma melati setelah hujan sore. Di ujung gang ada warung roti yang tiap pagi memanggang roti tawar, uapnya hangat, manis, seperti pelukan yang tak pernah kumiliki dari ibu. Ibu bernama Sulastri, perempuan cantik yang bosan pada kota kecil. Ia pergi ketika usiaku 5 tahun, naik bus malam ke Semarang bersama seorang pedagang keliling, meninggalkan rumah kami yang cat dindingnya mengelupas dan pagar kayu yang berderit seperti menahan rindu. Sejak itu, Bapak, namanya Satrio, menjadi segalanya. Ia tukang bangunan yang memasang keramik, memplester tembok, dan dikenal setiap tetangga. Nenekku, Bu Marni, menjual lemper, pastel, dan risoles di pasar, tangannya cekatan, lidahnya tajam, hatinya lunak untukku. Satrio, anakmu itu sandaranmu, katanya berulang. Dan Bapak berpegang pada kalimat itu seperti tali di tebing curam. Aku tumbuh menjelma wajah ibu, rambut hitam panjang, mata coklat yang menyimpan hujan, dan tubuh yang mulai mengerti bagaimana tatapan orang bisa berubah. Di cermin, kadang aku memandang diriku dengan waspada, apakah aku akan menjadi badai yang sama seperti ibu? Bapak menatapku berbeda, hangat, bangga, seolah aku adalah rumah yang selalu ingin ia pulang. Ia membelikanku gelang manik-manik dari pasar, anting kecil berkilau, bahkan ket kuku merah muda yang kububuhkan tipis di ujung jari. Aku suka mengenakan dress katun putih bersulam di kelim, sabuk tipis yang merangkul pinggang, dan sandal bertali halus yang berbunyi pelan di lantai teras. Ketika aku bekerja di toko kerajinan dekat alun-alun Pancasila, aku sering mengurai rambut, membiarkannya jatuh seperti tirai yang menahan kisah yang belum kuucap. Namun di rumah kami yang mungil, ada satu benda yang selalu memanggilku diam-diam, sebuah buku kecil bersampul coklat dengan kunci mungil di meja kerja Bapak. Ia tidak pernah membukanya di hadapanku, tidak pernah menyebutnya, seolah buku itu hanyalah batu kecil di dasar sungai. Tapi setiap kali aku lewat, sinarnya terasa, bukan dari lampu, melainkan dari kemungkinan. Apakah di sana ada nama ibu? Ataukah ada sesuatu tentang diriku yang belum kukenal? Sejak pertama kali ku genggam doorknob kamar Bapak dan melihat buku itu tergeletak di antara meteran besi dan pensil tukang, perasaanku berubah. Ada jemari halus dari masa lalu yang mencolek lenganku, mengajakku menoleh. Aku menolak, lalu ragu, lalu penasaran lagi. Begitu seterusnya. Dan di dalam putaran rasa itu, aku sadar, hidupku yang tampak sederhana, gang sempit, roti hangat, pasar riuh, menyimpan sebuah pintu. Kunci pintu itu kecil, mungkin rapuh, namun suara hatiku lebih keras daripada bunyi gemboknya. Ada garis tipis antara kasih dan rahasia, dan aku berdiri di atasnya. Pagi-pagi di Salatiga selalu terdengar seperti doa yang tidak diucapkan, motor melintas pelan, ayam berkokok terlambat, dan pedagang kembang di pojokan gang menawarkan melati segar dengan senyum sabar. Di antara ritme kecil itu, hidupku berjalan sederhana. Aku menjaga toko kerajinan milik Bu Ratna, perempuan dengan kalung mutiara imitasi yang berkilau lebih terang daripada lampu neon di etalase. Suaminya, Pak Ginanjar, memahat malaikat kecil dari kayu sengon, serutan kayu berjatuhan seperti salju tropis, memantulkan aroma manis getah yang selalu mengingatkanku pada rumah. Di toko, aku belajar tersenyum tanpa banyak bicara, membungkus hadiah dengan kertas batik, dan menolak tatapan berlebihan dari beberapa pelanggan lelaki yang terlalu akrab. Aku menata gelang manik-manik sampai rapi seperti susunan perasaan yang berusaha kutahan. Bila sore tiba, aku melangkah pulang melewati gang yang sempit, dindingnya lembab, tanaman paku tumbuh di sela batu bata, dan kupikir, begitulah hatiku, tumbuh diam-diam di celah yang tak terlihat. Di rumah,
Bapak menyapu teras sambil bersiul lagu lama dangdut yang setengah ia hafal. Kaosnya pudar, lengannya berotot oleh hari-hari memanggul semen dan keramik. Ada kehangatan yang selalu ia bawa pulang, bau kayu, debu, dan sesuatu yang kukenal sebagai aman. Namun di antara kami, mengendap sesuatu yang tak mau dinamai. Aku menyadari caraku menata rambut, memilih gres katun yang jatuh lembut di pinggul, menyemprotkan sedikit parfum melati di pergelangan tangan, bukan untuk dunia, melainkan untuk rumah yang seharusnya netral dari segala goda. Aku membencinya dan merindukannya sekaligus. Lalu ada buku kecil bersampul coklat itu, diam di meja kerja Bapak, diapit meteran besi dan buku catatan belanja. Kuncinya mungil, seperti mainan, tetapi kehadirannya lebih nyaring dari radio tetangga. Sejak ibu pergi, banyak hal tak pernah dibahas. Nama-nama yang hilang, alasan yang tidak selesai, luka yang disembunyikan di balik tawa makan malam. Aku merasa buku itu adalah mulut yang terkunci, menahan cerita tentang kami, tentang Bapak, tentang Ibu, mungkin tentang aku. Tema dari semua ini sederhana dan kejam, keluarga yang retak tidak selalu bersuara keras, kadang ia berbisik melalui benda kecil yang menunggu disentuh. Di antara rasa penasaran dan rasa bersalah, aku berdiri gamang. Aku tahu batas-batas yang diajarkan nenek, jangan buka barang orang, jangan cari yang tak perlu, jangan menyalakan api di rumah sendiri. Tetapi bagaimana jika api itu sudah menyala di dadaku? Malam-malam berikutnya, lampu ruang tamu meredup, suara hujan mengelus genteng seperti jari-jari yang sabar, dan napasku menghitung jarak dari kursi rotan ke meja kerja. Aku tidak butuh alasan panjang, aku hanya butuh momen. Dan jika momen itu datang, aku harus siap menanggung apapun yang keluar dari balik kunci kecil itu. Ada hari-hari ketika Salatiga terasa seperti kotak musik yang terus memutar lagu sama, gerimis tipis, udara dingin dari lereng merbabu, dan aroma wedang ronde dari pedagang yang lewat di mulut gang. Dalam ritme itu, aku menjalani keseharian yang tampak jinak, menyapu lantai rumah, menjemur baju di tali yang melintang di halaman, lalu berangkat ke toko kerajinan. Bu Ratna menyukai kerapian. Ia bilang susunan gelang di etalase harus seperti doa, berulang, sabar, tertib. Aku menuruti, meski di kepalaku ada nada lain, nyaring, gelisah, yang terus memanggilku pulang lebih cepat dari seharusnya. Pemantik kegelisahan itu bukan hal besar. Sederhana saja, suatu senja, aku pulang lebih awal karena hujan turun deras dan pelanggan sepi. Di teras, kulihat Bapak duduk sendirian, baju kerjanya setengah kering, rambutnya menempel di dahi. Di meja, lampu belajar menyala redup, menyorot serpihan kayu, pensil tukang, dan benda itu. Buku kecil bersampul coklat dengan kunci mungil yang berkilat seperti gigitan rahasia. Bapak tidak menyadari kehadiranku. Ia menatap buku itu lama, seakan di baliknya ada laut yang tak sanggup ia seberangi. Bibirnya bergerak pelan, mungkin menyebut nama, mungkin menahan doa. Saat aku membuka sandal dan melangkah masuk, ia cepat menutup buku itu dan menyelipkannya di bawah tumpukan majalah bangunan. "Kamu sudah makan?" tanyanya ringan. Nada biasa, gerak biasa, tapi aku tahu ada sesuatu yang retak di ujung kalimat. Sejak malam itu, detail kecil menjadi peta menuju pintu yang sama. Bapak sering pulang dengan tatapan yang tak selesai, lalu mengalihkan pandang saat aku mengikat rambut di depan cermin ruang tamu. Aku mulai memilih dress yang lembut jatuh di tubuh, bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk keberanian yang kurakit dari kain dan benang. Parfum melati kucipratkan sedikit di lekuk pergelangan, bukan agar orang lain mendekat, hanya supaya aku berani mendekati diriku sendiri. Ayu, sahabatku sejak SD, perempuan berkacamata dengan lesung pipit dan keteguhan yang menenangkan, pernah berkata, rasa penasaran itu seperti air rembesan. Lama-lama bisa meruntuhkan tembok.
Kami duduk di warung soto dekat Pasar Rejosari. Uap kuah menutup kacamata Ayu, membuatnya tampak seperti penyihir baik. Ia tidak menasihatiku panjang-panjang, hanya menggenggam jemariku. Kalau kau buka, katanya pelan, kau harus siap menerima apapun yang keluar. Aku mengangguk, pura-pura paham seluruhnya, padahal yang kupahami hanya getaran kecil di dada ketika mengingat kunci mungil itu. Malam-malam berikutnya aku menghafal bunyi rumah kami, suara kipas angin yang seret, detik jam dinding, dan langkah bapak yang selalu berhenti di titik yang sama sebelum mematikan lampu. Aku belajar memetakan jeda, kapan ia mandi, kapan ia menyalakan radio, kapan ia terduduk lama di kursi rotan. Aku menunggu momen, seperti pencuri yang justru ingin ketahuan agar segala sesuatu akhirnya punya bentuk, nama, dan arah. Dalam penantian itu, aku tahu, yang kucari bukan hanya kisah ibu. Yang kucari adalah alasan mengapa aku masih tetap di sini, di rumah yang harum melati dan rahasia. Hujan turun sejak sore, menipis menjelang malam, menyisakan bunyi rintik di talang seperti napas yang tertahan. Rumah kami beraroma kayu basah dan minyak telon, jejak masa kecil yang entah mengapa kembali pada malam itu. Aku menggantung cardigan tipis di paku dekat pintu, membiarkan dres katun berwarna pucat jatuh ringan di lutut. Rambutku kubiarkan tergerai, ujung-ujungnya lembab oleh gerimis, menempel di tengkuk seperti rahasia yang belum kering. Kaki telanjangku menyentuh lantai dingin, setiap langkah terasa jelas, seakan lantai ikut mendengar niatku. Bapak belum pulang. Ia bilang ada pemasangan keramik yang harus dirapikan, suara motor dari ujung gang datang dan pergi, tetapi bukan miliknya. Lampu meja kerja menyala redup, menarik pandanganku pada satu titik yang sejak lama memanggilku, buku kecil bersampul coklat dengan kunci mungil, tergeletak di antara meteran besi, kuas, dan serpihan amplas. Kubus malam seperti bergeser sedikit ke arahku. Aku duduk di kursi rotan, meraih jepit rambut yang kuselipkan di kantong dres sejak petang, benda kecil yang kutugaskan menjadi kunci. Tanganku bergetar ketika ujung jepit menyentuh celah kunci. Sekali, gagal. Kedua kali, bunyinya hampir jadi, seakan buku itu menimbang apakah aku pantas. Pada percobaan ketiga, terdengar suara lembut, klek, yang mungil namun menggetarkan. Kucium aroma kertas tua bercampur tinta, wangi yang asing tetapi segera terasa akrab, seperti nama yang lama tak diucap. Halaman-halaman awal berisi daftar belanja, sketsa dinding, ukuran keramik. Lalu tulisan bapak berubah lebih rapat, tinta lebih dalam. Sulastri pergi, begitu salah satu barisnya. Aku marah, tapi marah tak memberi atap. Di halaman berikut, anak ini, Laras, adalah tali yang menyelamatkanku dari jatuh. Aku harus menjadi benar untuknya, tapi di rumah yang sunyi, kebenaran kadang bersembunyi. Aku menelan ludah. Kata, kebenaran, muncul lagi dan lagi, bukan tentang uang atau pekerjaan, melainkan sesuatu yang berlapis-lapis seperti ket tembok lama. Ku telusuri lembaran-lembaran yang ujungnya menguning. Ada satu halaman dengan kelopak melati kering yang direkat rapi. Di bawahnya bapak menulis, jika suatu hari kau membaca ini, berarti aku terlalu lambat bercerita. Jantungku berdegup cepat, menabrak tulang rusuk seperti ingin keluar. Apa yang hendak ia katakan? Mengapa setiap kalimat berhenti sebelum sampai pada titik? Aku hampir tiba di halaman yang pinggirnya terlipat, tanda yang seolah diletakkan untukku, ketika engsel pintu berderit. Suara mantel hujan digantung. Aroma malam, tanah basah, dan tubuh yang lelah memenuhi ruang. Aku menutup buku refleks, tetapi telapak tanganku masih menempel pada sampulnya. Bapak berdiri di ambang pintu, rambutnya menetes, matanya singgah pada kunci yang terbuka. Kau tidak seharusnya membacanya. Suaranya rendah, parau oleh udara dingin. Aku memeluk buku di dada,
merasakan kerasnya karton menahan degupku. Kalau ini tentang kita, kataku, aku berhak tahu. Kata-kataku meluncur duluan, sementara keberanianku baru setengah jalan. Bapak melangkah, lantai berderit pelan. Jarak kami tinggal beberapa ubin. Tangan kasarnya, tangan yang menegakkan rumah, terangkat ragu, antara meminta dan melindungi. Di baliknya, lampu meja memantulkan bayangan kami di dinding. Dua sosok yang saling menahan, diikat oleh buku kecil yang akhirnya terbuka. Dia mendekat pelan, bayangnya memanjang di dinding, dan aku tetap memeluk buku itu seolah dada adalah brankas terakhir. Laras, suaranya patah, tolong. Kata itu menggantung di udara, berat seperti pakaian basah. Aku menggigit bibir, merasakan asin gerimis yang belum kering di ujung rambutku. Dres katun pucatku menempel ringan di kulit, aku bisa merasakan degup sendiri mengaduk-aduk kain di sekitar tulang rusuk. Bapak mengulurkan tangan, telapaknya keras dan hangat, jari-jarinya berhenti di udara, nyaris menyentuh punggung buku. Kalau kau baca semuanya sekarang, katanya lirih, aku takut rumah ini tidak lagi punya atap. Aku menggeleng. Atap tanpa kebenaran hanya tenda yang ditiup angin. Suara sendiri membuatku kaget. Tiba-tiba aku menurunkan buku, bukan menyerah, lebih seperti menantang, membukanya di halaman yang terlipat. Di sana, ada kelopak melati yang rapuh, menempel rapi. Di bawahnya, kalimat yang seperti garis api. Aku mencintai dengan cara yang seharusnya tidak kubiarkan tumbuh. Aku menatap Bapak, matanya menghindar sekejap, lalu kembali padaku, jujur sekaligus genting. Kami berdiri terlalu dekat, bau hujan di bajunya bercampur wangi melati di pergelangan tanganku, menciptakan jarak yang justru meniadakan jarak. Ini tentang ibu? Tanyaku, suaraku serak. Atau tentang aku? Bapak menelan ludah. Tentang kita, jawabnya. Tangannya bergerak lagi, pelan, ragu, dan menyentuh sudut buku. Sentuhan sekilas itu menyalakan sesuatu di kulitku, kilat kecil yang memanjat ke bahu, lalu ke tengkuk. Aku menarik buku ke arahku, gerak kami beradu. Kunci kecil yang masih menggantung menghantam tepi meja, memantul, jatuh ke lantai bersama beberapa lembar yang lepas. Satu lembar melayang seperti daun, jatuh dekat kakiku, sepotong foto pudar, seorang perempuan muda bergaun bunga, menggendong bayi berselendang batik, di belakangnya papan nama klinik bidan di Ungaran. Tanggal di sudut foto memudar, tetapi jelas tidak cocok dengan cerita yang selama ini kudengar. Bapak membungkuk buru-buru hendak mengambilnya, sikunya menyenggol tepi meja, dan gerinda kecil terjatuh, menggores kulit telapak tangannya. Darah muncul, merah tipis. Refleks, aku meletakkan buku dan meraih tangannya. Sini. Aku menariknya ke kursi, menekan luka dengan sapu tangan yang kusimpan di saku. Jari-jariku kecil di atas tangannya yang terbakar matahari, hangatnya mengalir ke pergelangan, merayap ke lengan, sampai ke wajahku yang memanas. Maaf, katanya, napasnya menyentuh pelipisku. Aku terlambat membereskan ini semua. Keterlambatan bukan alasan untuk diam, kataku, menatap retak-retak halus di kulit tangannya. Foto ini, kenapa ada di buku itu? Ia memejamkan mata sejenak, seolah mengukur seberapa kuat dinding rumah. Ketika ia membuka mata lagi, aku melihat sesuatu menyerah. Ia mengambil napas panjang. Jika kau benar-benar ingin tahu, ucapnya, malam ini kita duduk, dan aku akan mulai dari awal. Aku meremas sapu tangan, merasakan denyut luka di telapak tangannya dan denyut lain yang lebih tua di dalam dada kami. Buku di pangkuanku terbuka di halaman yang tidak menunggu besok. Di luar, rintik kembali turun, menulis judul-judul kecil di kaca jendela. Rumah bernapas pendek,
menanti kalimat berikutnya. Aku duduk lama setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya. Kita mulai dari awal. Sejak kecil, aku selalu percaya awal adalah halaman bersih. Ternyata awal bisa berupa noda yang tak pernah benar-benar kering. Jantungku masih berdegup cepat, tapi detaknya mulai berpindah dari panik menjadi ritme yang bisa kudengar dan kuhitung. Aku menatap buku kecil di pangkuan, merasakan tekstur karton yang hangat oleh telapak tanganku, seolah benda itu hidup, berdenyut bersama napasku. Aku kaget, bukan hanya karena rahasia itu ada, melainkan karena rahasia itu berjalan begitu dekat dengan garis yang selalu kuanggap batas. Aku mencintai dengan cara yang seharusnya tidak kubiarkan tumbuh, tulisannya memantul terus di kepalaku. Kata, seharusnya, menggema seperti lonceng gereja tua di alun-alun, pelan tapi tegas, menandai jam-jam yang tak bisa kuputar kembali. Aku ingat bagaimana selama ini kami menata hari, sarapan sederhana, tawa kecil, televisi yang mengoceh latar, dan di antara semua itu, gerak-gerik yang kubuat dengan sengaja, dress lembut, parfum melati, tangan yang sengaja menyentuh lalu berpura-pura lupa. Kini, tiap detail itu terasa seperti peta yang kutarik sendiri menuju tebing yang bahkan belum kukenal dalam kegelapan. Aku menanyakan diriku, apakah aku ingin kebenaran jika kebenaran datang membawa angin dingin? Apakah aku siap melihat Bapak bukan hanya sebagai rumah, melainkan sebagai manusia yang rapuh, bersalah, juga tersesat? Di luar, rintik mulai lagi, menulis garis-garis tipis di kaca jendela. Di dalam, kami duduk berhadap-hadapan, dua orang yang terlalu lama menunda dialog. Aku ingin marah, namun marah tidak memulangkan siapapun. Aku ingin memeluk, namun pelukan tanpa kejelasan adalah selimut berlubang. Pilihan meloncat-loncat di kepalaku, menutup buku dan mengunci kembali semua, membakar buku lalu pura-pura lupa, atau tetap membuka satu halaman lagi dan membiarkan malam menyala lebih terang. Aku mengusap sudut foto pudar yang jatuh tadi, perempuan muda bergaun bunga, bayi berselendang batik, papan nama klinik di Ungaran. Baris tak terlihat muncul di dadaku. Mungkin kisah kami bukan lurus, mungkin ada simpang yang tak pernah kucatat. Aku menoleh pada Bapak. Luka di telapak tangannya sudah tak banyak darah, sapu tanganku mengikatnya sederhana. Ia menatapku dengan lelah yang jujur. Aku menarik napas panjang, menyadari bahwa keberanian tidak selalu berwujud suara tinggi, kadang hanya tangan yang tidak melepaskan. Baik, bisikku pada diri sendiri, juga padanya. Kita mulai. Tapi kali ini, tanpa pintu yang dikunci dari dalam. Kami duduk berhadapan di ruang tamu yang lembab, lampu meja meneteskan cahaya kuning pada serbuk kayu, pada luka kecil di telapak tangannya, pada garis dress katunku yang menempel karena udara dingin. Bapak menatapku lama, seakan menimbang besi dan tali yang menahan atap rumah. Laras, katanya akhirnya, foto itu bukan ibumu. Kata-kata itu jatuh pelan, tapi menghantam lantai batinku seperti palu. Dadaku menegang, parfum melati di pergelangan yang tadi terasa hangat kini berubah dingin. Siapa dia? Suaraku nyaris tak terdengar. Bapak menarik napas panjang, mengusap pelipis. Namanya Nirmala. Bidan di Ungaran itu sahabat lamaku. Malam itu, bertahun-tahun lalu, seorang perempuan muda datang dengan seorang lelaki yang gelisah. Persalinan sulit, berantakan. Perempuan itu meninggal sebelum fajar. Bayinya menangis tanpa nama. Ia berhenti, menatap jendela yang ditempeli garis rintik hujan seperti nadi yang dipaksa rapi. Lelaki itu ingin pergi. Ia bicara soal uang, soal menitipkan bayi, soal nanti diambil, kau tahu artinya. Nirmala ketakutan. Ia meneleponku. Aku menggenggam pinggiran sofa, kainku bergesek pada kulit paha, membuatku sadar betapa kurasakan tubuh sendiri dengan tajam, ujung rambut lembab menyentuh tengkuk,
jari kaki mencari hangat di bawah karpet. Kau datang ke sana, kataku, setengah pernyataan. Ia mengangguk. Aku datang. Bayi itu mengerjap ke arah lampu. Kecil, marah, hidup. Nirmala berkata, kalau kau bawa sekarang, aku bisa urus berkas sementara, menyelamatkannya dari tangan yang salah. Aku bawa pulang. Ia menelan ludah. Sulastri marah. Ia bilang aku gila, mengangkut badai ke rumah sempit. Ia pergi. Bukan sehari itu juga, tapi sejak hari itu, ia mulai berjalan jauh. Mataku mencari jawaban yang lain, yang lebih lunak. Jadi, lidahku keluh di antara gigi. Bapak menatapku, lelah dan telanjang dari segala dalih. Kau dan aku tidak sedarah. Ruang menyusut. Suara hujan seperti ditarik dari telinga. Kunci kecil di meja berkilat dingin, seolah ikut menatap kami. Di dadaku, sesuatu pecah dan sesuatu lain terpasang ulang. Aku merasa lega dan tersayat pada saat yang sama, legap yang selama ini mengambang tiba-tiba punya bentuk. Kenapa tidak bilang, tanyaku, marah yang lebih mirip tremor. Bapak memejamkan mata. Karena kukira cinta cukup menjadi nama. Karena kukira waktu akan merapikan. Karena aku takut ketika kau menjadi dirimu yang sekarang, dewasa, cantik, berani, kau akan memandangku sebagai kebohongan. Ia membuka mata lagi, sorotnya bersetubuh dengan cemas dan kejujuran. Aku menyayangimu, Laras. Tapi kebenaran tidak boleh mati di buku. Hujan di luar tiba-tiba berubah jadi orkestra gaduh, seolah seluruh langit mengguncang genteng rumah kami. Lampu meja bergetar tipis, bayang-bayang di dinding memanjang seperti akar yang mencari retakan. Jantungku menghantam rusuk, bukan lagi detik, melainkan palu yang ingin merobohkan tembok. Kata-kata Bapak, bahwa kami tidak sedarah, meledak di kepalaku seperti petasan yang tak kunjung padam. Aku menatapnya, kaos lusuh yang menempel pada kulit kecoklatan, jaket hujan menggantung basah di paku, celana kerja masih berdebu semen di ujung lipatan. Di telapak tangannya, balutan sapu tangan putihku menyerap merah tipis, warna yang membuat malam terasa berdarah. Dres katunku yang pucat menempel lembut karena lembab, sabuk tipis memeluk pinggangku, seakan kain memahami tubuh lebih dulu daripada pikiranku. Gelang manik-manik bergetar halus di pergelangan ketika jemariku menggenggam tepi sofa. Anting mungil di telingaku berkilat oleh cahaya kuning, sementara ket kuku merah muda di ujung jariku berkilau seperti kelopak mawar yang basah. Wangi melati dari kulitku bertemu bau hujan di tubuhnya, dan ruang tamu mendadak menjadi sungai arus balik, mendekat berarti terseret, menjauh berarti tenggelam. Kalau malam ini kita memilih bungkam, suaraku serak, besok pagar-pagar bisa roboh sendiri. Aku berlebihan, aku tahu, namun rasanya memang begitu. Salatiga akan padam, lonceng gereja tua di alun-alun retak, radio tetangga berhenti bicara, bahkan puncak merbabu mengembuskan kabut yang lebih berat dari biasa. Bapak tidak menyela. Matanya, yang selama ini jadi pelabuhan, kini ombak besar yang tidak punya daratan. Ia memegang sudut buku kecil bersampul coklat itu seakan itu satu-satunya jembatan yang tersisa. Aku berdiri pelan, kaki telanjangku menyentuh lantai dingin seperti es tipis. Hemdres menyentuh lutut, kemudian naik sedikit ketika aku melangkah, kainnya mengelus paha, menghadirkan kilat hangat yang kuusir namun justru kembali. Aku mendekat satu ubin, lalu satu ubin lagi. Nafasku menyentuh kulit lehernya. Hangat, gugup, benar-benar manusia. Kita tidak sedarah, gumamku, tapi kita ini rumah. Dan rumah bisa terbakar jika salah satu jendelanya tetap terkunci. Di luar, angin menampar pepohonan seperti tangan raksasa.
Di dalam, buku kecil itu berkilat, kunci mungilnya seperti mata yang tak mau berkedip. Foto pudar di lantai menatap kami, bayi berselendang batik yang menangis tanpa nama. Pilih, kataku, dan kata itu menggema dari dinding ke dinding, dari dadaku ke dadanya. Kau ucapkan semua, atau malam ini kita tenggelam bersama. Bapak menarik napas panjang, begitu panjang sampai aku merasa udara di ruang tamu menipis. Lalu ia mengangguk sekali, pelan, tapi tegas, dan jemarinya yang berbalut sapu tangan membuka halaman yang belum pernah disentuh suara. Angin menubruk jendela seperti ombak yang lupa daratan, genteng bergetar, tirai meriap, dan lampu meja meneteskan cahaya kuning seolah lilin yang kehabisan doa. Bapak membuka halaman itu, halaman yang selama ini berdenyut diam, dan malam mendadak memanjang. Suara hujan bukan lagi rintik, ia menjadi ribuan jari mengetuk kaca, menuntut kami memilih. Aku berdiri nyaris menempel pada meja kerja, dres katun pucatku memeluk pinggang di bawah sabuk tipis, anting mungil berkedip di telinga, gelang manik-manik berdesir tiap kali nadiku memukul pergelangan. Kakiku telanjang di lantai dingin, seperti akar yang kaku namun enggan lepas dari tanah. Bapak menunduk, jemarinya, yang berbalut sapu tangan, menelusuri tepi kertas. Setiap gesekannya terdengar seperti gergaji yang mengiris balok penyangga rumah. Aku mencium wangi melati dari kulitku bercampur bau hujan yang menempel di bajunya. Perpaduan itu mengubah ruang tamu menjadi perahu kecil di tengah badai. Jika malam ini adalah sumur, kami sudah menggali sampai air memantulkan langit terbalik. Jika rumah ini adalah dada, maka setiap dindingnya berdebar. Halaman bergeser, satu, lalu satu lagi, dan huruf-huruf melompat seperti ikan yang terperangkap di jaring. Aku membayangkan Salatiga berhenti berputar, lonceng gereja di alun-alun menahan dentang, azan Isya menunda satu tarikan napas, pedagang ronde memeluk gerobak dan memandang ke langit. Bahkan puncak merbabu, yang biasanya tenang, seakan menunduk mendengar kami. Kata-kata Bapak belum keluar, namun udara sudah penuh dengan kemungkinan yang menyengat seperti sambal yang kebanyakan cabai rawit. Aku bergerak mendekat, ujung dres menyapu lututku, kainnya mengingatkan kulit bahwa ia hidup. Jemariku menyentuh sisi buku, bukan merebut, hanya memastikan aku masih ada di dalam kisah yang akan dilafalkan. Katakan, bisikku, dan bisikan itu terdengar lebih keras dari tembakan kembang api di tahun baru. Bapak mengangkat wajah, di matanya ada pelabuhan yang mulai banjir. Sapu tanganku, yang membalut lukanya, ternyata ikut berdenyut di pergelangan tanganku sendiri, seperti dua nadi yang saling meminjam ritme. Di luar, angin menggerakkan daun pisang hingga bunyinya menyerupai tepuk tangan penonton yang tak terlihat. Di dalam, huruf pada halaman depan kami menebal, membentuk kalimat yang seolah menunggu mulut untuk menjadi suara. Aku menelan ludah, ket kuku merah muda di ujung jariku berkilau seperti pelita kecil yang bersikeras tetap menyala. Dunia seakan mencondongkan tubuh, menempel ke kaca jendela rumah kami. Bila kebenaran adalah api, maka malam ini ia sudah mencapai langit-langit, dan satu hembusan saja bisa mengubah ruang tamu menjadi fajar yang tak akan sama lagi.